mengalahkan Vietnam, ranking FIFA Timnas bisa melejit. Jika mengalahkan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang, Timnas Indonesia berpotensi langsung melewati Malaysia dan Filipina di ranking FIFA April 2024. Lantas, bagaimana perhitungannya? Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA dari peringkat 146 ke 142 dunia. Dan skuad asuhan Sinteyong ini menempati peringkat 142 dengan total 1117 angka. Seperti yang sudah disebut di atas, Timnas Indonesia selanjutnya akan bersua dengan Vietnam yang menempati peringkat 115 dunia. Jika menang atas Vietnam, layaknya di Piala Asia 2023, ranking FIFA Timnas Indonesia akan terdongkrak. Satu kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Hal itu berarti jika 2 kali menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan 30,74 angka. Andai perolehan poin itu yang didapat, Timnas Indonesia akan menembus 1103,4 poin di ranking FIFA. Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia dengan total 1086,17 angka. The Azkals, julukan Filipina, akan mengalami penurunan posisi yang lebih drastis lagi. Mengingat mereka diprediksi akan kalah dari Irak dalam 2 pertemuan yang akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret. Lantas, bagaimana dengan Malaysia? Sekalipun Timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam, perolehan angka skuad Garuda belum cukup mengejar Malaysia, yang kini menempati peringkat 130 dunia dengan total 1117 angka. Klub Liga 1 tak punya alasan lagi lepas pemain ke Timnas. PSSI telah menyetujui amandemen regulasi yang diminta PT Liga Indonesia baru terkait kewajiban pemain U23 dalam starting 11 Liga 1. Lewat surat yang diterbitkan PSSI pada 26 Februari yang bernomor 824/UDN/536/2/2024 menyebutkan bahwa permohonan untuk dilakukan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3 telah disetujui. Implementasi ini berlaku mulai dari pekan ke-27 Liga 1 tanggal 1 Maret 2024 hingga berakhirnya kompetisi pada musim ini. LIB juga telah mengonfirmasi secara langsung kepada semua klub Liga 1 lewat surat yang bernomor 265/LIB/COR/2/2024. Kami sampaikan amandemen pasal 22 ayat 3 terkait kewajiban memainkan minimal 1 orang pemain U23 warga negara Indonesia dalam starting 11 minimal 45 menit. Oleh karena itu, pasal tersebut menjadi tidak berlaku atau dihapuskan, kata Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Sehubungan dengan itu, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan tak ada lagi alasan bagi klub tak melepas para pemainnya. Arya pun menyebut, alasan PSSI menyetujui permintaan itu karena demi kepentingan Timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 pada April mendatang. Ini semua tujuannya untuk mengutamakan dan memprioritaskan Timnas sehingga kami harapkan tidak ada lagi penolakan dari klub terhadap kebutuhan pemain untuk pembentukan Timnas U23. Bek brutal Vietnam berpotensi absen hadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampaknya bisa sedikit bernapas lega menjelang pertandingan melawan Timnas Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini dikarenakan salah satu bek Timnas Vietnam yang terkenal brutal dan nakal, Doan Van Hau, kemungkinan besar absen pada duel melawan Timnas Indonesia karena masih mengalami cedera. Media setempat Soha.vn mengabarkan bahwa proses pemulihan cedera bek kiri berusia 24 tahun itu berlangsung sangat lambat.
dan tampaknya harus melewatkan laga melawan skuad Garuda pada 21 dan 26 Maret mendatang. Coach Straussier kemungkinan besar tidak akan menurunkan Doan van Hal pada laga mendatang karena pemulihan cedera sang bek cukup lambat. Bunyi ulasan Soha.vn dikutip dari hari Kamis 29 Februari. Oleh karena itu, ia dipastikan tidak akan bisa kembali tepat waktu untuk menghadiri dua pertandingan melawan Indonesia pada 21 dan 26 Maret. Tambahnya, cedera yang dialaminya memang sudah cukup lama. Pemain kelahiran Thai Binh itu mengalami cedera pada tumit kaki kanannya. Dia bahkan sempat diterbangkan ke Singapura untuk menjalani operasi. Dari hasil pemeriksaan, pemain yang kerap menjadi aktor antagonis di mata fans Indonesia ini kemungkinan harus absen hingga 6 bulan untuk menjalani proses pemulihan cedera tersebut. Bek ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dan tidak bisa berlatih kembali bersama klubnya Chang. Namun, peluang Van Hal menghadiri laga melawan Filipina dan Irak pada awal Juni mendatang masih terbuka. Tulis Soha.vn. PSSI resmi umumkan Cina jadi lawan uji coba Timnas U20. Timnas U20 Indonesia resmi mengumumkan lawan uji cobanya. Timnas U20 akan beruji melawan Cina. Duel tersebut akan berlangsung pada 22 dan 25 Maret mendatang. Dan pengumuman tersebut disampaikan langsung di akun Instagram Timnas Indonesia. Ramaikan pertandingan kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam dan dua pertandingan persahabatan U20 melawan Cina. Tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Dan berikan dukungan untuk pertandingan tandang terakhir kualifikasi Piala Dunia di Vietnam. Lanjut ya. Laga uji coba sendiri akan digelar di Stadion Madia Senayan. Laga uji coba Timnas U20 Indonesia akan menjadi hiburan masyarakat tanah air di sela-sela kesibukan Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Indra Syafri mengungkapkan alasannya menggelar dua laga uji coba di bulan Maret. Laga uji coba tersebut akan menjadi bagian dari persiapan Timnas U20 pada Piala AFF U19 2024. Piala AFF ini akan digelar pada Juli mendatang, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen kelompok umur antar negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pertandingan ini juga jadi bagian dari pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia pada bulan Maret. Indra Syafri pun mengungkapkan kriteria yang akan dipanggil ke training camp Timnas U20 pada bulan Maret 2024 mendatang. Ia akan memanggil para pemain terbaik pada pemusatan latihan tahap pertama dan kedua.